malam yang sunyi di sebuah kampung terpencil di tepi hutan, angin dingin bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan pohon-pohon tua. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan anak kecil yang memecah keheningan. Suara itu datang dari arah hutan gelap yang dikenal sebagai tempat terlarang oleh penduduk setempat. Seorang gadis remaja bernama Siti baru saja tiba di kampung ini untuk menjenguk neneknya yang sakit. Ia heran melihat tingkah laku penduduk yang terburu-buru masuk ke rumah dan mengunci pintu sebelum matahari terbenam. Ketika ia bertanya kepada Mak Cikminah, tetangganya, namun sang dukun menceritakan kisah kelam tentang seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri karena dianggap membawa sial. Hanya dengan begitu roh anak itu bisa tenang. Ia membawa boneka usang itu, berharap bisa mengakhiri teror yang dialaminya. Sosok kuntilanak itu semakin mendekat. Tangan pucatnya terulur hendak meraih Siti. Namun, begitu ia tiba di pohon besar tempat ia menemukan boneka, angin kencang tiba-tiba bertiup, daun-daun berterbangan. Dan di antara kegelapan, Siti melihat sosok anak kecil dengan rambut panjang menutupi wajah. Mayat anak itu digantung di pohon besar di tepi hutan, dan arwahnya yang penuh dendam kini menghantui kampung sebagai kuntilanak. Ia belajar bahwa terkadang legenda dan kepercayaan lama memiliki dasar kebenaran, dan yang lebih penting, ia menyadari bahwa keberanian dan belas kasihan bisa mengalahkan dendam yang paling dalam sekalipun. Tanpa disadari, sambil melemparkan boneka itu ke arah kuntilanak, kakinya telah membawanya ke tepi hutan terlarang. Terdengar bisikan halus, "Terima kasih." Sebelum cahaya itu menghilang bersama boneka, menyisakan keheningan hutan. Di sana, ia telah berhasil membebaskan dua anak yang terperangkap dan mengakhiri kutukan kuntilanak di kampungnya. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara tangisan misterius atau kejadian aneh di kampung. Ia kembali ke kota dengan hati yang lebih bijak, membawa cerita yang tak akan pernah dilupakan tentang malam ketika ia berhadapan dengan kuntilanak dan meredakan dendamnya. Penduduk bisa kembali hidup tenang tanpa ketakutan akan hantu kuntilanak di bawah pohon besar. Siti melihat sebuah boneka usang tergeletak. Ketika ia mengambil boneka itu, tiba-tiba terdengar bisikan lirih, "Mama, tolong aku." Pada malam pertamanya di kampung, ia terbangun oleh suara tangisan yang menyayat hati. Suara itu terdengar seperti anak kecil yang kesakitan. Tanpa pikir panjang, Siti keluar rumah untuk mencari sumber suara tersebut. Wanita tua itu hanya berbisik, "Jangan keluar malam-malam, Nak. Ada kuntilanak yang suka membunuh anak-anak." Siti tidak percaya dengan tahayul seperti itu. Ia berjalan mengikuti suara tangisan yang semakin jelas. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui Siti. Ia sering mendengar suara langkah kecil di kamarnya pada tengah malam. Mainan-mainan lama miliknya bergerak sendiri tanpa